Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Huda dan rekan saya. Nama saya Fikri Ridwansa. Saya Wisnu Putra Pratama. Nama saya Vanessa Fiera. Nama saya Isna Musti Ramadan. Nama saya Romlan. Untuk beberapa menit ke depan saya mohon perhatiannya. Semoga video kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Cekidot. Halo, Kak Fikri. Di sini kita mau ngapain ya, Bu? Di sini kita akan menjelaskan perilaku kelompok dalam organisasi, Kak Fikri. Kelompok dalam organisasi ya, Kak Ibu. Kelompok itu apa sih, Kak Ibu? Nah, menurut beberapa pendapat, pengertian kelompok itu salah satunya saya akan menjelaskan menurut pendapat Gito Sudarmo mengemukakan kelompok adalah sebagai dua orang atau lebih berkumpul dan berinteraksi serta saling tergantung untuk mencapai tujuan tertentu, Kak Fikri. Oh, jadi gitu ya, Kak Ibu. Pengertian dari kelompok. Nah, Ada ciri-cirinya nggak, Kak Ibu? Apa Nah, itu kelompok? ciri-cirinya di sini ada 3 nih, Kak Fikri nih. Salah satunya yaitu adanya 2 orang atau lebih, itu yang pertama. Yang kedua, berinteraksi satu sama lain. Dan adapun yang terakhir, tingkah laku dan sistem nilai bersama, itu Kak Fikri. Salah satu Berarti ada ciri-cirinya. 3 nih, Kak Ibu. Untuk selanjutnya itu kan ada teorinya nih, Kak Ibu. Nah, teorinya apa ya, Kak Ibu? Nah, di sini saya akan menjelaskan teori-teori sebagai berikut nih, Kak Fikri. Yang pertama yaitu teori propinquity atau teori kedekatan. Ya. Nah, Apa tuh, Kak Ibu? teori kedekatan itu artinya seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan adanya kedekatan ruang dan di daerahnya, Kak Fikri. Itu menurut teori kedekatan. Terus teori selanjutnya apa? Nah, selanjutnya itu teori keseimbangan. Nah, di sini itu teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Misalnya, mempunyai kesamaan body atau komunikasi. Gitu kan. Terus ada lagi nggak, Kak Ibu? Nah, ada lagi nih teori didasarkan atas alasan-alasan praktis. Nih contohnya nih di sini antara lain karyawan-karyawan suatu perusahaan atau organisasi mungkin dapat mengkelompokkan disebabkan karena alasan ekonomis atau SPSI untuk menyalurkan aspirasi keamanan untuk menghadapi suatu ancaman perilaku yang tidak adil atau PHK. Oh, gitu, Kak Ibu. Kira-kira ada gak sih, Kak, jenis-jenis dari kelompoknya itu, Kak? Tentunya ada dong, Kak Fikri. Apa aja dong, bisa dijelasin nggak, Kak Ibu? Pastinya nih, saya akan jelaskan ya satu Iya. persatu ya jenis-jenis kelompok. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskan jenis-jenis kelompok, saya akan menjelaskan kelompok terlebih dahulu, Kak Fikri. Iya, Apa apa sih tuh, kelompok itu nih? Kelompok adalah 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain yang saya sebutkan tadi pas di awal. Iya. Nah, lanjut. Kelompok formal. Yang pertama itu saya akan menjelaskan kelompok formal. Nah, apa sih kelompok formal itu? Kelompok formal adalah kerja yang ditugaskan dan dalam struktur organisasi. Apa aja sih itu terdiri dari apa aja sih, Kak? Nah, Itu? Oke, di sini itu kelompok formal itu banyak ya variasinya. Yang pertama, yang A itu kelompok komando. Kelompok komando. Nah, kelompok komando ini dibentuk oleh pemimpin dan melaksanakan tugas rutin, misalnya dalam melaksanakan tugas dan melapor secara hierarki. Gitu ya, Kak. Ada lagi, Kak, kelompoknya? Nah, yang kedua ini ada lagi kelompok tugas. Nah, kelompok tugas ini dibentuk tim kerja untuk menyelesaikan tugas tertentu. Misalnya, tim kerja anggaran bertugas untuk menyusun anggaran perusahaan atau tim kerja kriteria karyawan gitu, Kak Fikri. Rekrutmen, bukan kriteria, rekrutmen karyawan. ya? Nah, itu tugasnya tugas kelompok. Gitu ya, Kak. Nah, adapun yang kedua nih, tadi kan yang pertama saya menjelaskan Informal tentang ya, Kak? kelompok formal. Nah, yang kedua ini informal. Apa aja sih yang ada di informal itu? Informal adalah kelompok dibentuk karena kebutuhan sosial dan terdiri dari yang pertama kelompok kepentingan. Terbentuk oleh individual yang memiliki kepentingan bersama. Misalnya, karyawan kerjasama untuk memperjuangkan hak.
Oh gitu ya kak. Ada lagi kak? Nah. Kelompoknya kak? Nah, selanjutnya Kelompok persahabatan ya kak? kelompok persahabatan. Apa tuh kak di kelompok persahabatan? Kelompok persahabatan itu terbentuk oleh individu-individu yang memiliki persamaan karakteristik. Itu Kak Fikri, itu kelompok persahabatan. Dan misalnya persamaan pandangan politik, terus warisan budaya, hobi yang sama. Nah, itu salah satu contoh dari kelompok persahabatan. Oh gitu ya kak. Kan kita tadi udah menjelaskan nih kak tentang kelompok-kelompoknya kak. Nah sekarang tuh kan pasti kan ada alasannya tuh kak untuk membuat suatu kelompok. Ya, Nah pasti. itu alasannya apa aja ya kak? Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan-alasan membentuk kelompok. Yang pertama itu kebutuhan rasa aman. Itu salah satu alasan untuk kita membentuk kelompok nih Kak Fikri. Terus yang kedua, kebutuhan sosial. Nah, yang ketiga itu kedekatan dan ketertarikan. Ya. Terus yang keempat untuk kekuatan dan yang kelima itu pencapaian tujuan Kak Fikri. Gitu. Iya, itu beberapa alasan kenapa terbentuknya kelompok Kak Fikri. Oh, itu kan tadi alasannya tuh kak. Dari apa namanya kelompok kan pasti kan ada manfaatnya nih kak. Nah, manfaat dari berkelompok itu apa sih kak nih? Biar teman-teman tahu. Nah kan setelah kita bahas dari awal sampai akhir tadi tentang masalah pengertian kelompok, alasan-alasan kelompok, dan kita lanjut ke manfaat kelompok yang sekarang ya. Mungkin saya akan memberi waktu ke saudara Fani dan Wisnu. Nah, saudara Fani dan Wisnu, nanti mereka akan menjelaskan apa aja sih manfaat kelompok, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Wisnu dan Kak Fani. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wisnu Putra Pratama. Saya Fani Safira. Nah sebelumnya kan sudah dijelaskan nih sama Kak Fikri sama Kak Saiful juga tentang apa itu kelompok dan pengertiannya. Jadi kami di sini mau menjelaskan apa nih Kak? Tentang manfaat kelompok. Oh manfaat kelompok. Berkelompok tuh ternyata ada manfaatnya ya Kak? Iya. Apa tuh manfaatnya Kak? Manfaatnya itu dalam organisasi formal sebagai masukan atau saran untuk menyelesaikan tugas, mencetuskan ide-ide pemecahan masalah yang rumit. Sedangkan fungsi kebutuhan individu untuk persahabatan, dukungan, dan kasih sayang. Dengan demikian, manfaat kelompok adalah yang pertama itu sasaran yang dapat dicapai secara optimal. Lalu Yang apa lagi Kak? pimpinan dan anggota kelompok memiliki komitmen yang tinggi dan saling mendukung keberhasilannya. Lalu yang ketiga itu ada komunikasi terbuka untuk memperbaiki kinerja dan mencari solusi yang baik apabila ada masalah. Dan yang keempat, anggota termotivasi untuk mengeluarkan ide-ide. Lalu yang kelima, kelompok lebih baik dalam pengembalian keputusan karena banyak ide. Dan yang keenam, kelompok alat untuk perjuangan para anggotanya. Seperti itu. Berarti keberhasilan dan kepercayaan dalam kelompok itu juga harus mempunyai sikap kan Kak? Iya. Berarti untuk sikapnya itu sebenarnya ada nggak sih Kak untuk keberhasilan? Ada. Bisa tolong dijelaskan Kak untuk sikapnya yang pertama apa Kak? Yang pertama itu ada integritas. Integritas itu apa Kak? Karena kita orang awam nih nggak tahu integritas itu apa sih sebenarnya. Oke, saya akan jelaskan ya. Kejujuran dan bersikap sebenarnya. Next. Lalu kemampuan mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknis. Lalu yang ketiga ada konsistensi, yaitu adalah handal dan mempunyai pertimbangan yang baik dalam menangani masalah. Yang keempat ada kesediaan melindungi keselamatan kelompok. Dan yang kelima yang terakhir keterbukaan, ketersediaan berbagi informasi dan ide-ide. Seperti itu. Oh berarti semua itu di atas wajib dicakup oleh satu kelompok ya? Iya, untuk tujuan bersama sepertinya Iya. Kak harus ada seperti itu. Nah untuk selanjutnya ada nggak sih Kak faktor-faktor yang memang tuh menjadikan kelompok itu tuh berprestasi? Misalnya kelompok ini bisa mencapai tujuannya bersama-sama, itu ada nggak sih faktor-faktor? Ada dong, Kak yang Wisnu. Oh ada ya Kak? Iya. Bisa disebutkan Kak apa gitu? Faktor-faktor yang menjadi kelompok berprestasi yaitu yang pertama ada kesamaan nilai yang dianut dan kesamaan tujuan yang diraih. Yang kedua ada keberhasilan dan mencapai tujuan. Biasanya menimbulkan spirit bagi anggota kelompok untuk menjadi solid. Semacam semangat gitu ya Kak, Iya, kalau untuk spirit ya, iya. itu kepentingan kelompok. Iya. Lalu ada lagi nggak sih Kak? Ada dong tentunya. Yang ketiga itu ada menjaga citra kelompok, status kelompok yang baik dan positif.
saling menjaga agar statusnya tetap baik dan eksis. Berarti setiap kelompok tuh sebenarnya juga harus dan wajib mungkin ya menjaga satu sama lainnya, menjaga ikatannya supaya tidak terpecah dan tetap utuh berarti ya Kak ya. Iya, harus seperti itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada penyelesaian perbedaan bila terjadi konflik harus cepat diselesaikan gitu. Lalu yang terakhir ada daya tarik seseorang masuk dalam kelompok biasanya disebabkan oleh ketertarikan pemimpinan mungkin ya atau kelompoknya. Lalu ada pengakuan dan penghargaan. Itu seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang tim kerja ya. Tim kerja tuh lain dari kelompok berarti ya Kak ya? Iya. Atau hanya dengan di dalam satu lingkup kelompok berarti tim kerja Iya, itu? seperti itu. Jadi tim kerja itu sebenarnya definisinya itu apa sih Kak kalau di dalam kelompok itu sendiri? Oke. Tim kerja adalah kelompok yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas-tugas khusus. Anggotanya memiliki kemampuan relatif sama tetapi berbeda karena profesi atau keahliannya. Pemimpin lebih bersifat koordinatif dan hubungan atasan dan bawahan bersifat kolegial profesional. Unsur tim kerja yang efektif antara lain yaitu lingkungan yang suportif, kejelasan peran, tanggung jawab, kepemimpinan yang sesuai. Berarti semua aspek itu wajib diadakan untuk tim kerja ya. Iya. Teamwork berarti lebih baik ya Kak ya. Iya. Selain itu kan pasti kita tim kerja itu kan sebelumnya dibentuk nih Kak. Nah untuk membentuk tim itu ada nggak sih Kak yang beberapa kita perlukan sebenarnya Kak untuk tim Tentunya kerja? ada. Tentunya ada. Iya. Apa aja Kak misalnya? Ya oke. Seperti tantangan. Tantangan ini agar para anggota tim mampu mengerjakan dan mengembangkan keahliannya sehingga tidak membosankan. Lalu ada seleksi. Proses pemilihan para calon anggota tim untuk mendapatkan orang-orang yang betul-betul mampu menyelesaikan tugas-tugas dalam tim kerja dan baik. Berarti rekrutmennya itu benar-benar memang harus sesuai standarisasi Iya, berarti ya Kak ya? iya harus. Lalu ada pelatihan. Walaupun anggota tim kerja sudah memiliki kemampuan atau keahlian, pelatihan tetap diperlukan. Terutama dalam bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada ganjaran atau imbalan. Ini biasanya yang ditunggu-tunggu nih sama tim ya. Iya. Imbalan dan reward dari apa yang mereka kerjakan biasanya nih Betul Kak. sekali, ya. Dan untuk definisi dari imbalan itu sebenarnya apa sih Kak? Untuk Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi ya. Karena melaksanakan pekerjaan khusus dengan keterampilan khusus, bahkan seleksi khusus, sehingga tanggung jawab berat. Oleh karena itu harus mendapatkan imbalan yang lebih besar. reward sih untuk pekerja tadi Iya, ya. Oke. iya. Dan untuk menciptakan tim kerja yang baik atau efektif nih Kak, ada nggak sih hal-hal gitu yang perlu diperlukan gitu? Iya. Seumpamanya apakah ukuran tim kerjanya atau dalam prakteknya itu sepertinya bagaimana Pak untuk menentukannya? Oke, saya akan menjelaskan lagi ya. Agar tim kerja dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik atau efektif, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada ukuran tim kerja. Dalam prakteknya, semakin kecil jumlah anggota tim kerja, maka semakin efektif. Menurut Robbins, jumlah anggota tim kerja yang efektif itu maksimal 12 orang gitu Kak Wisnu. Berarti untuk kelompok kita sudah efektif nih Iya, ya Pak, sudah ada yang karena membantu. sudah, iya. Ya, terima kasih untuk kelompok Puyeng, terima kasih kalian guys. Lalu di sini saya menjelaskan tentang kemampuan anggota ya. Anggota tim kerja harus memiliki kemampuan berbeda-beda seperti kemampuan teknis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan interpersonal. Lalu ada mengalokasikan peran dan keanekaragaman. Anggota tim kerja memiliki kepribadian dan bidang pekerjaan berbeda-beda. Orang akan merasa senang dalam melaksanakan pekerjaan jika pekerjaannya sesuai dengan kepribadiannya. Berarti kalau di zaman sekarang bilangnya passion gitu Iya. ya. Ini passion saya nih, Iya. berarti mereka senang dengan apa yang mereka Ya, kerjakan. jadi harus sesuai dengan bidangnya gitu. Nah, Kak Wisnu. gitu. Berarti itu dari jiwa sendiri. berarti. Iya, betul sekali. Lalu ada memiliki satu komitmen untuk tujuan yang sama. Meskipun anggota tim memiliki keahlian berbeda-beda, masing-masing anggota tim harus memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Lalu ada mengembangkan tujuan-tujuan yang spesifik. Tim harus mampu merumuskan tujuan yang sama menjadi tujuan yang spesifik, realistis, dan dapat diukur.
Dan dari lain itu juga sepertinya pemimpin pun harus mempunyai yang tegas ya kak, kayak dan struktural gitu ya. Iya. Kayak misalnya dalam praktek kerjanya itu memerlukan pemimpinan yang memang tegas dan koordinatif gitu kan. Iya. Sedangkan untuk terstrukturnya diperlukan untuk memperjelas peran masing-masing anggota. Iya. Jadi lebih ke job desk mungkin Iya. ya kak. Dan untuk kemalasan sosial nih kak dan akuntabilitas untuk di tim itu sebenarnya apa sih kak? Kemalasan sosial itu Iya. adalah kelemahannya individu dapat meninggalkan tanggung jawab karena merasa ada orang lain yang dapat mengerjakan kemalasan sosial. Oleh karena itu, harus diberi rasa tanggung jawab penuh baik secara individual maupun bersama demi tercapainya tujuan seperti itu. Berarti untuk kemalasan sosial itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa mereka itu mengandalkan orang lain Iya. untuk mengerjakan pekerjaannya dia Iya. gitu ya kan, mengandalkan ya. Itu memang sebuah penyakit sosial berarti Iya. ya kayak Itu sangat tidak baik gitu. Jangan dicontoh berarti Iya. ya untuk teman-teman ya. Oke. Lalu ada evaluasi dan sistem penghargaan yang tepat. Agar setiap anggota tim kerja dapat meningkatkan tanggung jawab, maka perlu ada sistem penilaian dan penghargaan yang mengacu pada keberhasilan tim. Begitu. Lalu ada mengembangkan kepercayaan timbal balik yang tinggi. Tim kerja sesama anggota harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, memiliki integritas, kejujuran, kemampuan atau kompetensi, konsisten, kesetiaan, loyalitas, dan keterbukaan, kesediaan berbagi gagasan dan informasi yang bebas. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi, Sini saya memanggil tim dari marketing, itu ada Bapak Roman, Bapak Ibu Fani ya, saya sama dari tim pemasarannya juga kita ada Bapak Ipul, Bapak Fikri sama Bapak Risnawan. Di sini saya ingin minta laporan data dari beberapa bulan kemarin penjualan itu agak menurun. Silakan duduk aja ya. Oke. Saya mau bertanya nih untuk tim marketing, kalian nggak sinkron atau bagaimana, karena di grafik bulan kemarin dan beberapa sebelumnya itu agak menurun penjualan kita hari ini, khususnya untuk brand yang ini. Kalau di pihak kami sebagai marketing, kami sudah menyesuaikan sesuai prosedur. Kami sudah memasarkan, sudah memberi strategi kepada pemasaran. Mungkin itu karena pihak pemasarannya aja kali kurang giat dalam menawarkan produk belanjanya ke konsumen-konsumen. Tidak tahu oleh Bapak Ipul, apakah memang kurang inovasi atau bagaimana dari tim marketing? Tidak Pak, kami semua sudah dari tim marketing ini sudah menjual lewat Instagram, Facebook, Twitter maupun yang lainnya. Jadi menurut saya tidak ada Pak. Jadi semuanya sudah bagus menurut saya. Dia Sudah sesuai ya, inovasi sudah baru. Dan untuk dari Bapak Fikri nih yang dari Tangerang itu amat sangat merosot banget penjualan. Itu kenapa? Apakah ada komplain atau apa sesuatunya? Kalau untuk komplain sih sebetulnya tidak ada Pak, tetapi kayaknya dari sistemnya saja yang kurang Pak. Dan banyaknya evaluasi lagi terhadap dari sales kami karena banyak kekurangannya Pak. Karena mungkin dari sales kami sendiri itu belum banyak mengerti tentang produk-produk ini Pak. Berarti mungkin dari tim marketing tidak memberikan suatu arahan yang cukup tentang barang tersebut. Iya. Jadi itu masukan juga ya mungkin ya. Iya. Kalau untuk Bapak Risnawan bagaimana? Kalau dari saya sih, saya melihat dari dua daerah ini ya betul tadi apa yang dibilang sama mereka, dan menurut saya kurang cocok aja gitu. Saya akan melanjutkan tentang kesimpulan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Saiful, Kak Fikri, Kak Pani, dan Kak Wisnu. Kelompok dalam organisasi. Kelompok itu sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Demikian video dari kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, Like and comment.